Oke ya. Balik lagi ke halaman project ini, yang kita akan banyak lakukan modifikasi yaitu di panel objek, kemudian di segmentation controller di situ. Nah, segmentation controller ini tadi dia dasarnya adalah scripting, tetapi scripting ini, JavaScript ini ketika dijalankan akan tampil di inspektor seperti ini. Jadi kita tidak melihat kode JavaScript-nya lagi. Tuh, itu enaknya seperti itu. Ya. Oke, dari objek segmentation controller, kemudian kita masuk ke inspektor. Oh ya, nanti kalau saya terlalu cepat di ini ya, diberitahu ya. Oke, balik lagi di sini. Bagian script ini yang akan kita gunakan. Di sini default-nya akan sudah dicentang beberapa bagian. Tetapi sebenarnya secara umum ada sekian. Ada segmen controller untuk kapan dia dijalankan. Jadi on awake itu ketika dia diaktifkan lagi. Jadi saat lens ini diaktifkan lagi, mungkin lens ini akan ditutup karena kita beralih atau membuka aplikasi lain. Kalau kan ini di smartphone ya, di Snapchat kan, lens ini dijalankan di Snapchat. Ketika Snapchat-nya ditutup, kemudian kita buka aplikasi WhatsApp misalnya, kemudian kita akses Snapchat lagi, itu akan aktif. Itu namanya on awake, default-nya on awake. Kalau on start itu hanya saat pertama kali dijalankan dan seterusnya. Jadi kita bisa mengaktifkan script ini fungsinya sudah banyak, sudah jauh lebih banyak dari saya dulu mengenal Lens Studio di versi 3 bahkan versi 2. Jadi nanti ketika segmentation ini akan diaktifkan, bisa jadi pembuka mulut baru diaktif, face ditemukan, wajah ditemukan baru aktif, itu juga bisa. Ya, silahkan nanti dioprek sendiri-sendiri ya. Walaupun topik yang bagian ini atau kapan segmentation template ini dijalankan itu tidak menjadi poin utama. Defaultnya on awake. Gitu. Tapi silahkan kalau mau diganti yang lain, dicoba saja ya. Toh itu tidak akan merusak HP Anda kan gitu. Oke. Bagian berikutnya ada segmentation tekstur. Defaultnya segmentation kan adalah tekstur. Ya. Segmentation tekstur ini diambil dari panel resource. Di segmentation tekstur yang ada sekarang adalah segmentation tekstur edit me. Di sini konsepnya adalah sebenarnya segmentation tekstur biasa, ada portrait kan, ada 9 ya, 9 atau berapa itu kan. Kemudian ini kan bawaan yang sebelumnya, hanya untuk mempermudah diberikan tanda supaya kita bisa memanipulasi, ya, mengedit atau memodifikasi. Kita bisa pilih portrait background, portrait hair juga bisa, ya, dan seterusnya seperti pertemuan minggu yang lalu. Nah, harusnya Anda semua sudah mengenal ya, background, hair, skin, shoulder, face, dan seterusnya. Invert mask juga sama seperti pertemuan minggu lalu. Saya balik lagi ke background karena supaya efeknya lebih kelihatan. Balik ke segmentation controller. Di situ ada segmentation texture. Kita bisa bikin sendiri, tinggal nanti dirubah di situ. Ya. Oke, itu segmentation texture. Kemudian apa saja yang bisa kita modifikasi atau manipulasi? Ada background color, ketika kita centang, itu tampilannya. Ya, defaultnya warna pink, kita bisa ubah warnanya supaya karena saya tidak punya kode warna tertentu, saya gunakan aja mode pensil warna ini supaya cepat untuk memilih. Misalnya saya buat saja warna biru misalnya. Ini background warnanya. Color alpha itu adalah transparansi alfanya.
1 berarti dia tidak transparan, 0 berarti sangat transparan, jadi tidak kelihatan. Tinggal diatur aja, tidak ada nilai baku di situ. Sama seperti proyek-proyek sebelumnya, saya tidak menilai nilainya ini berapa, tetapi tinggal proses apa saja yang sudah dirubah. Ya, ini tampilannya seperti itu. Oke. Ini background color. Karena kita menggunakan tekstur segmentation-nya adalah background tadi. Misalnya saya ubah. Ini kan tipe segmentation teksturnya adalah portrait background. Kalau saya ubah portrait hair, ini hasilnya. Itu ya, sama seperti yang minggu yang lalu. Kalau skin, ini hasilnya. Ya. Kalau shoulder, ini hasilnya. Walaupun mungkin tidak mana yang akan kita tampilkan, mana yang kita sembunyikan atau mask. Saya kembalikan lagi ke portrait background. Ya, segmentation teksturnya. Tadi tidak muncul efeknya karena di bagian bawah tidak dicentang. Oke, kemudian ini modifikasi bagian pertama yang kita bisa ubah, background color. Di background ini kita bisa gunakan atau tambahkan image, gambar. Di bawaannya ini adalah image heart, gambar heart. Di situ alpha dari image-nya, tingkat transparansi dari image-nya, kita bisa ubah. Ya. Kemudian ini ada tile itu banyak, misalnya ini saya disable ya, tile ini, mode tile ini saya disable supaya kelihatan. Ini saya buat alfanya 1, artinya tidak transparan. Kemudian ada mode blend, blend itu percampuran gambar ini dengan warna berakannya. Jadi normal itu yang kayak layer bagian depan, bagian atas ya. Terus bisa juga dicampur blend screen. Screen itu lebih terang, percampurannya lebih kelihatan terang, atau multiply lebih kelihatan gelap. Ya. Detailnya sebenarnya ada proses matematik per pixel, tetapi karena kita hanya tinggal gunakan tool saja, kita abaikan dulu proses di belakangnya. Ini blend modenya ada normal, ada screen, ada multiply. Silakan nanti dicoba diatur-atur sambil dipahami. Jadi tidak asal ganti-ganti, tidak asal kelihatan bagus, tetapi Anda juga belajar ini artinya apa, ini fungsinya apa. Oke. Jika bagian atau setting tile ini di-uncheck, jika setting tile ini kita uncentang, itu akan muncul konfigurasi fill mode. Fill mode itu seperti kalau kita mengganti background, ya, mau dia modenya fill atau fit. Fit itu berarti kanan kiri atau image-nya itu full, ya. Jadi fit itu image-nya ada di dalam, kalau fill bagian yang terluar itu masih bagian image masih ada yang ke crop. Ya, tinggal resolusi image-nya saja. Atau shreds, kanan kiri atas bawahnya dipaksa pas, dipaksa sesuai. Kita bisa mengganti gambar atau image tekstur ini dengan resolusi maksimum 2048 kali 2048. Itu dokumentasi dari Lens Studio-nya. Ya. Misalnya saya tambahkan image ya, saya tidak akan gunakan image tekstur hard ini. Misalnya dari resource saya tambahkan from file, saya gunakan saja UTY logo di situ. Oke. Terus image teksturnya saya ganti UTY logo.
Ini PNG formatnya. Jadi format yang diterima adalah JPG dan PNG, terutama untuk image yang transparan itu ya, background-nya transparan. Ini munculnya. Jadi mau fit, mau fill, fill berarti dia karena resolusi atau ukuran layar smartphone kan persegi panjang, ya kan? Persegi panjang atau potret persegi panjang, tetapi image ini kan persegi 4 atau persegi 4 sama sisi ya. Ini efeknya jika ini fill, jika ini fit, jika ini stretch. Ya, bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan. Jadi di sini saya ubah saja misalnya fit misalnya kayak gitu. Oke. Ini masih di setting penggunaan gambar. Yang background color saya minimalkan saja. Hanya image atau gambar ini adalah non-tile atau hanya single image. Image-nya hanya satu, yaitu fill mode-nya akan muncul. Tetapi jika saya pilih atau centang tile, fill mode-nya tadi tidak akan dimunculkan, yang muncul diganti tile setting. Jadi ini tile setting, kalau tadi kan muncul fill setting ya, konfigurasi mode fill-nya. Jadi ini fill mode-nya, kalau tile-nya saya centang, dia diganti dengan tile setting. Tinggal kerapatannya berapa gambar di situ. Silakan dicoba. Kemudian untuk scrolling, jadi scrolling ini adalah konsep animasi gerak. Jika scroll speed X itu kan kalau koordinat layar kita, koordinat display kita, monitor kita kan X kan dari kiri ke kanan, speed Y itu dari atas ke bawah. Atas bawah yang ini horizontal, X itu horizontal, yang Y atas bawah. Jika ini saya ganti 0, berarti yang atas bawah tidak ada gerakan. Jadi gerakannya hanya di sini efeknya kanan ke kiri. Kalau saya ganti minus, efeknya kiri ke kanan. Semakin cepat, disesuaikan saja. Kalau mungkin slidernya ini terlalu responsif gitu, ubah aja dari angkanya. Ya. Jadi kalau keduanya dirubah, gerakannya jadi horizontal. Misalnya ini saya buat -1, -1 terlalu cepat, atau ini coba yang Y-nya saya ubah 1, kemudian yang speed X-nya saya ubah -1. Nah, efeknya horizontal. Ya. Oke, gampang kan? Hanya tinggal rubah saja, kita bisa menganimasikan. Ya, walaupun nanti kalau dibuka scriptingnya itu panjang sekali. Oke. Jadi di sini saya biarkan menggunakan tile. Ya. Kerapatannya 8, scrolling, X-nya saya isi. Atau saya isi saja yang Y-nya saja ya. Ini saya bikin 0x. Nah, misalnya ingin membuat efek-efek kayak hujan misalnya, tinggal diganti aja titik air gitu ya, terus dari atas ke bawah atau horizontal. Sudah selesai kan? Ini saya mengganti image dari yang ada, yang tadi dari defaultnya tadi HUD tadi, saya ganti image teksturnya UTY logo, dia PNG, resolusinya jauh kecil dari 2048. Kenapa ada batasan resolusi? Karena ada batasan berapa ukuran lens yang kita gunakan. Lebih dari itu, ukuran lensnya nanti sangat besar ya, jadi tidak disarankan.
Jadi ada batasan di resolusi image yang digunakan. Oke, ya. Gampang memang segmentation ini kita hanya belajar basicnya, dasarnya segmentasi, terus kita tinggal setting-setting aja. Jadi kita nggak sampai belajar di sisi scripting mendekati hardware-nya itu enggak. Oke, background color sudah. Misalnya contoh di sini, background color saya disable. Berarti warnanya warna default background-nya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin? Belum, Pak. Oke, sip. Harusnya mudah kok ini ya. Berikutnya, sip. Proses atau konfigurasi post effect. Post effect ini sama seperti pertemuan beberapa pertemuan yang lalu, kemarin pertemuan kelima, ketiga, dan keempat. Ya. Kita menggunakan post effect sama, hanya untuk tugas hari ini, tugas pertemuan ke-6 hari ini, penggunaan post effect ini menjadi opsional. Ya. Jadi saya bebaskan mau digunakan atau tidak. Ini saya minimalkan dulu supaya tidak muncul jadi satu ya. Jadi post effect ini opsional untuk pertemuan kali ini, tetapi kalau dikerjakan pertemuan ke-7 Anda tinggal melanjutkan. Ya. Karena ini nanti gabungan segmentasi dan gabungan post effect. Itu tugas atau proyek pertemuan ke-7. Ada kemungkinan pertemuan ke-7 menjadi dasar untuk mengerjakan UTS. Tetapi saya belum memastikan karena masih tahap diskusi ya. Jadi tugas yang sudah dikerjakan tinggal ditanyakan aja pada saat UTS. Kalau mengerjakan sendiri kan pasti bisa menjawab. Oke, yang digunakan di sini adalah old paper post effect. Tidak ada efek-efek yang lain. Ini hanya old paper post effect. Bagaimana kalau ingin menambahkan post effect yang lain? Tinggal di resource, panel resource, kita tinggal cari di situ post effect ya. Kalau kesulitan saya tinggal cari. Nah, ini. Karena saking banyaknya fiturnya ya. Jadi saya ambil di panel resource, saya tambahkan ada post effect di situ. Atau kemarin membuat sendiri gitu ya. Misalnya ini saya gunakan kemarin color correction, kemudian saya pakai saja misalnya VHS. Akan muncul tekstur. Situ. Kita tunggu karena mungkin proses menampilkan ya. Kemarin itu ada beberapa bagian ketika saya menambahkan, tetapi saya lupa sempat ada bug-nya ya. Dan harus report ke OS saya dan harus report ke Lens Studio karena ada bug lama loading terus force close gitu. Oke, ini tekstur VHS saya coba ubah ke tekstur VHS. Ya, contohnya di screen tekstur ini ada berapa banyaknya konfigurasi dari post effect VHS ini. Silakan default teksturnya ini menggunakan old paper dan yang lain. Silakan nanti dicoba-coba ya. Jadi ini nyicil untuk tugas pertemuan ke-7. Kalau tidak pun tidak masalah karena dua bagian ini sebenarnya juga sudah cukup gitu ya, untuk keperluan pertemuan hari ini. Oke, sebenarnya hanya itu dari template yang kita gunakan, tidak banyak.
Di bagian advance itu nanti banyak lagi konfigurasi. Jadi sampai bagian kamera di sini, kalau ini kameranya kalau masuk ke scene ya, sini saya tampilkan, di sini akan ada dua kamera di utama, ya, dan ada kamera ortografik. Kamera ortografik itu dari depan sampai belakang sama, jadi kita melihat kayak tidak ada skala. Kalau kamera biasa itu seperti perspektif gitu ya, kita melihatnya kayak perspektif, semakin jauh semakin kecil. Tetapi kalau kamera ortografik itu depan dan belakang ukurannya sama. Jadi di sini ada beberapa konfigurasi kamera. Ortografik kamera di bagian scene kalau dilihat itu nanti ada kamera yang digunakan, ada kamera untuk maskingnya, dan ada gabungan dari ketiganya. Itu ada nanti di bagian advance ya. Tetapi saat ini silakan dicoba, itu sebenarnya juga hanya mengganti image dan seterusnya. Advance ini kita abaikan dulu. Kita ganti dengan menambahkan objek. Ya. Jadi supaya Pak, misalnya saya punya objek 3D, bagaimana untuk ditambahkan? Gitu. Sama seperti segmentasi pertemuan ke-5 kemarin ya, kita menambahkan objek. Jadi saat menambahkan objek, saya gunakan saja dari menu file, import. Ya. Kemarin saya gunakan Tugu Jogja itu. Jadi dari Tugu Jogja pertemuan minggu yang lalu, saya ekspor objek 3D-nya, terus saya gunakan di sini. Ini objeknya. Saya skala saja, ini objeknya. Jadi, karena dia persis di depan kamera, jadi tampilan di previewnya seperti itu. Jadi kita perlu geser. Tugu Jogjanya. Oke, mungkin kan Tugu Jogja agak ke bawah ya. Ya, nggak baca seperti itu. Oke. Ini kita menambahkan objek, tetapi bagaimana supaya objek ini, objek 3D ini, Anda nanti bisa tambahkan objek 3D dari yang ada saja, misalnya kubus atau apa, box atau sphere atau yang lainnya gitu ya. Silakan. Jadi supaya objek ini yang saya gunakan contoh objek 3D bisa ikut dalam setting atau konfigurasi segmentation. Jadi di sini saya pilih objeknya, apapun objeknya itu, objek 3D atau objek 2 dimensi gambar, ya, itu juga bisa. Kemudian di sini ada default, di bagian inspektor, ada default, kemudian saya aktifkan atau saya pilih layernya adalah mask layer. Ya, saya pilih mask layer, masih belum ada fungsinya, belum kelihatan. Padahal ini kan harusnya ada di background ya, karena tadi kan kita berbicara tentang kamera masknya kan atau segmentasinya adalah backgroundnya. Ini berarti objek ini diletakkan di kamera yang masknya. Kamera masknya ada di belakang sini. Berarti objek 3D ini kita letakkan di depan. Kemudian dia masih belum kelihatan. Oh, terlalu tinggi. Ini harusnya atau satu per satu. Oh, satu per satu, maaf. Jadi ini harusnya satu area ini saya ubah ke mask dulu semuanya. Oke.
Ini semua sudah masuk di layernya Mas. Nah, kemudian mungkin saya perbesar biar kelihatan. Ya, terlalu ke bawah. Tugunya, jadi saya perbesar saja tugunya. Ini ukurannya 2,4, coba 4 kali. Masih kurang besar, saya coba 7. Ya, agak kelihatan sekarang. Ini tugu Jogjanya saya geser, menyesuaikan ukuran saja. Ini masih kecil atau 9. Ini saya skill-nya di bagian skill pada inspektor, icon rantai ini saya centang supaya X, Y, Z-nya ikut terskala. Ya, kan kalau 3 dimensi kan kalau hanya satu aja kan yang lain mungkin jadi gepeng gitu ya. Besar lagi, ya kira-kira. Ini hasilnya. Saya menambahkan tugu Jogja, terus tadi ini karena objek 3D ini sudah masuk di layer Mas, jadi dia ikut ke crop, ya, ikut kepotong, ikut masuk dalam segmentation. Bagaimana kalau segmentasinya tadi kita ubah di awal tadi ya, terakhir tugu Jogjanya kelihatan separuh, kemudian face tidak kelihatan, atau sky nggak begitu muncul karena ini tidak tampil sky-nya, awan gitu ya, atau body misalnya. Yang hasilnya ini tugu Jogjanya berarti kurang ke bawah. Ini hanya apa, setting-setting dasar saja. Nanti kalau setting lebih detailnya nanti silakan dilanjutkan. Walaupun kadang kalau saya apa, kadang kayak gini penasaran pengennya setting detail, tetapi kalau saya nanti setting detail sampai beberapa jam kemudian. Jadi ini saya percepat aja. Oke. Lagi ke segmentation tadi saya kembalikan lagi saja ke background. Dan tadi ini post efeknya saya disable, hasilnya tel density-nya, atau saya tidak tampilkan telnya kayak gitu. Udah. Itu yang bisa dikerjakan. Ya. Jadi sekarang sudah bisa mengkonfigurasi. Jadi, saya ulang lagi. Nanti silakan cek di slide-nya ya untuk rangkumannya. Detailnya ada di modul. Jadi yang dirubah cukup pada segmentation controller. Yang utama pada bagian tekstur, kita harus tahu teksturnya yang mana, segmentation teksturnya, kemudian background color-nya, dan penggunaan image-nya. Image-nya silahkan kalau mau pakai tel, silahkan, kalau enggak pun, atau non-tel juga tadi silahkan dikonfigurasi. Terus apalagi post effect itu opsional, bisa dicoba sekarang untuk tugas minggu yang akan datang, atau dicoba di minggu yang akan datang juga nggak masalah. Oke, ya. Untuk advance tidak perlu saja karena itu nanti akan ada penjelasan yang lebih detail di advance. Jadi ini sebenarnya telmat itu kenapa kotak-kotaknya kayak gini. Jadi konfigurasinya ada di situ semuanya, ada di resource. Jadi kita bisa ganti model tilenya itu karena ini scripting ya. Tetapi saat ini abaikan saja dulu yang modifikasi untuk advance. Ya oke, yang pakai data habis tidak masalah karena saya juga tidak enggak sampai 1 jam itu ya. Silakan, saya izinkan untuk live dulu. Jangan lupa presensi dulu ya. Nanti kalau apa, jadi presensi yang berdasarkan screenshot itu biasanya hanya untuk cross check. Gitu. Oke. Jadi itu
Oh ya, untuk gambaran ketika kenapa di kelas ini saya mengizinkan untuk tidak on kamera terus-terusan. Jadi partisipan itu saya izinkan untuk tidak selalu on kamera, walaupun mungkin ada beberapa kelas yang selalu on kamera ya. Karena kalau on kamera menggunakan Zoom, itu on kamera sekitar 1 jam, jika menggunakan Zoom itu waktu yang kuota yang digunakan itu sekitar 1 gigabyte kuota. Dengan durasi sekitar 1 jam itu kita menghabiskan kuota 1 giga. Sehingga di kelas ini saya hanya minta presensinya itu presensi resmi dari kampus gitu. Kemudian presensi screenshot dari on kamera itu pun hanya periodik saja atau hanya beberapa waktu. Oke, itu yang perlu diubah, kembali lagi ke sini ya. Kemudian yang dikumpulkan untuk tugas, ya, yang dikumpulkan nanti adalah satu proyek ini. Ya. Sebelum di screenshot, disimpan dulu proyeknya. Jangan lupa disimpan, saya simpan save project ini, segmentation, misalnya belajar segmentation template. Jangan lupa selalu disimpan proyeknya. Ketika disimpan, dia akan disimpan di lokal, kemudian pada menu atau panel objek, segmentation controller-nya diklik, kemudian di-expand semua yang diubah pada inspektor ya. Jadi ini muncul semuanya, kemudian baru di screenshot. Ya. Misalnya contoh di sini saya screenshot halaman project ini. Oke. Setelah itu, ini ukurannya nanti 0,36 MB, kemudian project info dilengkapi. Lens name-nya misalnya UTY ya, atau segmentation UTY. Segmentation AR UTY. Kepanjangan enggak? Oke. Saya pakai front rear kamera, terus ini tidak perlu, saya berikan preview di situ. Jadi kalau minggu yang lalu cukup screenshot dari projectnya, ya. Tetapi yang minggu hari ini, pertemuan hari ini nanti silakan dipublish di slides-nya masing-masing. Jadi yang dikirimkan nanti adalah langkah-langkah. Itu sudah saya tuliskan di slide ya. Jadi di bagian akhir, langkah-langkah yang dikerjakan, apa saja yang dimodifikasi, itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah screenshot dari halaman project ini. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga adalah snapcode. Snapcode itu akan muncul ketika Anda sudah publish ke MyLens ya. Di preview picker ini karena tidak menggunakan video sendiri, jadi Lens Studio akan mensimulasikan preview menggunakan karakter-karakter yang ada ini. Jadi memerlukan waktu atau proses untuk menampilkan preview. Sebaiknya preview itu digunakan karena supaya nanti pengguna saat mau pakai Lens ya dari Snapchat gitu, ketika akan mengakses Lens, dia tahu, oh kira-kira tampilannya seperti ini. Ini saja saya gunakan apa ini? Ini kalau kosong, saya ambil saja yang bagian atas ya. Oke.
Ini project info. Setelah project info dilengkapi, baru silakan kemudian dipublish. Ya, sama seperti proses-proses sebelumnya. Oke, ini hasilnya. Apply. Oke, ini sudah ada, lens name-nya sudah ada, ikonnya sengaja tidak saya ubah, gitu ya. Nah, saya apply, project info sudah, baru saya ke publish lens. Ketika publish lens akan masuk ke browser. Ya. Di sini nanti mungkin saya akan tidak muncul ketika di browser. Saya stop share dulu, saya masuk ke browser. Chrome saya. Karena saya belum login di akun Snapchat saya, biasanya akan diminta untuk re-enter password, username dan password. Kemudian nanti akan masuk ke halaman My Lens, situ saya submit lens yang baru karena belum ada yang sebelumnya. Reviewnya sudah ada, main tagsnya saya tambahkan misalnya tadi segmentation template. Ini terus saya tambahkan UTY dan QAR. Oke, dah kira seperti itu. Visibility public. Jadi Anda bisa cari nama saya di Snapchat, ya kan? Ketika nama akun saya muncul, nanti akan muncul juga lens yang sudah dibuat, gitu ya. Kemudian sudah submit lens. Itu nanti akan didapatkan snapcode-nya, ya. Proses review. Masih proses, ya kita tunggu aja. Oke, itu sebenarnya yang kita kerjakan dalam pertemuan hari ini. Silakan nanti dicoba. Ya. Harapannya tidak perlu dikerjakan besok, dikerjakan hari ini, selesai langsung publish. Kemudian di e-learning juga sudah saya siapkan, situ bagian untuk mempublish ya. Di pertemuan segmentation kedua, ada tugas pertemuan ke-6, ada di dalamnya. Silakan langsung dicatat di dalamnya. Belum muncul snapcode-nya. Mungkin perlu menunggu proses untuk review. Biasanya tidak lama. Oke. Tugas pertemuan ke-6 dibuka mulai nanti jam 6 sore, jam 18 hingga sebelum pertemuan minggu depan. Jika nanti ada informasi terkait UTS, ya, nanti saya infokan lewat WA Group dan melalui e-learning ini. Ya. Kalau ternyata pengumumannya panjang, saya letakkan di e-learning, kemudian di WA Group saya hanya menotif saja. Ya. Ada informasi detail di e-learning, silahkan akses. Supaya tidak perlu membaca di WA lama, panjang gitu. Oke, itu hasilnya. Kembali lagi ini saya tinggal stop share dulu, saya kembali ke Lens Studio ini. Oke. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Ada yang mungkin mengalami kesulitan terkait dengan penggunaan Lens Studio hingga saat ini? Atau mungkin Tidak. belum ada? Lens Studio itu kira-kira menghabiskan resource kuota banyak nggak? Ada yang pernah mengukur belum? Ada yang pernah mengukur berapa proyek yang diperlukan saat di awal? Kemudian kalau saya hanya ngetes saat proses mengerjakan ini, hanya saat proses mengerjakan, saya disable koneksi internet itu masih bisa. Ya. Kecuali saya menambahkan fitur ya, atau add object atau add resource. Tetapi kalau saat hanya ngetes atau konfigurasi ini, saya disable koneksi internet tetap jalan. Ya, artinya dia tidak selalu terkoneksi ke internet. Tidak masalah ya berarti ya. Di bawah 50 MB. Oh ya, sip sip. Berarti ada yang, terima kasih informasinya. Sudah ada yang pernah mencoba. Ya. Betul, kemungkinan gini, kemungkinan kecil kalau saya lihat di kan beberapa proyek yang disimpan itu ya, kan ketika menyimpan proyek itu ukuran proyek yang disimpan di lokal, di storage lokal itu 8 mega, kemudian 9.5 MB di situ tidak begitu banyak ya. Kemarin hanya template ketika topi itu 17,8 MB. Jadi supaya itu nanti juga jadi evaluasi ya. Jadi evaluasi bahwa ini masih dimungkinkan. Ya, maksudnya Lens Studio itu masih dimungkinkan untuk MBKM, jadi tidak memboroskan kuota banyak. Dan kemarin keputusannya kita sampai akhir ya, sampai akhir semester kita akan daring terus ya. Dari awal sampai akhir semester kita akan menggunakan Zoom, jadi silakan disesuaikan ya, termasuk tadi mengenai kendala koneksi. Oke, menurut saya itu ada pertanyaan atau kesulitan terkait dengan proyek. Ini saya simpan ulang karena sudah saya modifikasi tadi. Silakan nanti ditambahkan objek-objek yang lain. Objeknya tidak harus 3D. Silakan kalau objek 2 dimensi, jadi ada objek lain di atasnya background objek yang segmentasi ini. Silakan. Video ini juga saya rekam sehingga nanti ketika proses renderingnya sudah selesai akan saya upload juga di e-learning supaya nanti bisa dibuka lagi atau didetailkan di bagian tertentu saat ada mencoba mandiri. Oke, saya kira cukup. Silakan on kamera. Saya akan presentasi melalui screenshot. Ada 37 partisipan. Gini, kadang ada saat Zoom gini ya, saat meeting Zoom gini, partisipan tidak sampai 41. Kalau saya presensi itu kan ada nilainya tersendiri ya, tetapi saya tidak akan ngecek satu persatu, saya lebih presensi itu ada nilai, tetapi poinnya berapa persen gitu, silahkan kejar tugas ya, misalnya tadi terkoneksi gangguan, koneksi mungkin cuaca, yang mungkin sinyalnya berdasarkan cuaca gitu ya, cuaca buruk ya nggak dapat sinyal, jadi kayak gitu. Lokasi cuaca menentukan koneksi, kan? Oke, halaman pertama, halaman kedua sudah sebagian besar ya. Oke ya, saya mulai dulu screenshot di halaman pertama. Bentar. 1, 2, 3. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih bagi yang sudah datang. Silakan langsung dicoba, tidak perlu ditunda ya. Terus tidak perlu mepet waktu untuk mengumpulkan. Jika berhasil dan itu sebenarnya mudah, langsung saja dikumpulkan ya.
dipublish supaya ada portofolio Anda sendiri. Jadi di MyLens Anda masing-masing nanti ada sudah ngapain aja di situ akan muncul. Oke, saya kira cukup waktunya. Terima kasih sekali lagi bagi yang datang. Pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 saya tutup. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat Kembali. Selamat. Sore, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore, terima kasih.